Selamat malam, Om Bendy. Malam, malam. Ya, apa kabarnya? Baik, Bang. Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Kebetulan saya pun se letting abang di daerah dulu kan. Oh, satu letting kah? Enggak, abang 2006 ya? 2004. 2004. Saya 2014. 2014. Jadi apa namanya tuh? Saya pengen tahu, Bang. Apa yang membuat abang tuh murtad? Apa yang membuat saya murtad? Nah, sedangkan abang kan sudah dididik agama tuh dari SMP dan SMA. Dan setahu saya pun abang di daerah itu 7 tahun. Iya kan? Berarti ilmu abang tuh mungkin lebih tinggi abang lah. Kalau udah 7 tahun saya aja cuma 6 tahun kan gitu. Ya, Nah, berarti ilmunya lebih tinggi abang karena abang sampai 7 tahun. ya. Ya. Saya sudah Gitu aja, sering, Bang. oke, brother. Saya sudah sering sekali menjawab apa yang membuat saya murtad. Sudah sangat sering dan setiap malam saya menjawab. Dan ada yang bilang di bawah itu gara-gara perempuan dan uang. Itu orang Aceh yang bilang. Ya. Ya, banyak orang Aceh yang masuk Kristen dan banyak juga orang Aceh yang masuk Kristen yang sudah kembali ke agama Islam. Banyak. Nah, tanyakan kepada orang-orang yang sudah kembali itu, apakah masuk Kristen itu dibayar? Orang masuk Kristen itu tidak dibayar dan tidak ada yang kasih uang. Bahkan ketika kami masuk Kristen, itu kami dicurigai. Saya masuk Kristen, saya dicurigai sama orang Kristen. Tidak ada orang yang percaya. Bahkan saya dianggap mata-mata. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Kamu dikenal dari buahnya. Halo, Yusmadi. Halo, halo Pendi. Iban. Halo. 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 Duh. Ya. Meno Pendi. Kado ke ceramah hainan. Ro ke kamu dak. Kibang ke ceramah hurung ini. Ilang kan ku ceramah hurung, ku ceramah awakah supaya kapake TikTok baik gaduh temena. Supaya baik gaduh kata temena. Bahkan makanya kajak abad dalam sebuah hadis ke begapu. Soal nasihat. Soalnya Sayyidina Ali. Makanya kajak abad Sayyidina Ali pun ke begah. Ada hendak nasihat kan bak manusia. Apabila AC bi nasihat, AC-nya harus terdengar. Nyan apabila AC bi nasihat, pulang manusia. AC mantang bi nasihat, wajib dengar. Nyan keun Sayyidina Ali. Tapi berdasarkan awakah berdan, akhlak, adaban. Pakan hana akhlak dan hana adab. Karena hana ber. Babut anak aja. Atau gajuk babut, jalan lampung. Nyambat. Artinya kalau naknya, nyani yup itu nak kian. Mudan water. Lagi tupai kinang lawa. Water. Kamu sudah murtad. Kenapa kamu memberikan nasihat kepada saya? Kenapa beri nasihat kepada saya? Abdile. Minta naik. Saya naikin. Minta naik. Kalau caci maki, langsung saya turunkan. Selamat malam, Om Bendy. Malam. Ya, apa kabarnya? Baik, Bang. Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Kebetulan saya pun letting abang di daerah dulu kan. Oh. Satu letting kah? Enggak, abang 2006 ya? 2004. 2004. Saya 2014. 2014. Jadi apa namanya tuh?
Saya pengen tahu bang, apa yang membuat abang tuh murtad? Apa yang membuat saya murtad? Nah, sedangkan abang kan sudah dididik agama tuh dari SMP dan SMA. Dan setahu saya pun abang di Hidayah itu 7 tahun. Iya kan? Berarti ilmu abang tuh mungkin lebih tinggi abang lah. Kalau udah 7 tahun, saya aja cuma 6 tahun kan gitu. Ya, Nah, berarti ilmunya lebih tinggi abang karena abang sampai 7 tahun. ya. Ya. Saya sudah Gitu aja, sering, Bang. oke, brother. Saya sudah sering sekali menjawab apa yang membuat saya murtad. Sudah sangat sering dan setiap malam saya menjawab. Dan ada yang bilang di bawah itu gara-gara perempuan dan uang. Itu orang Aceh yang bilang. Ya. Ya, masuk Kristen itu banyak orang Aceh yang masuk Kristen dan banyak juga orang Aceh yang masuk Kristen yang sudah kembali ke agama Islam. Banyak. Nah, tanyakan kepada orang-orang yang sudah kembali itu, apakah masuk Kristen itu dibayar? Orang masuk Kristen itu tidak dibayar. Dan tidak ada yang kasih uang. Bahkan ketika kami masuk Kristen, itu kami dicurigai. Saya masuk Kristen, saya dicurigai sama orang Kristen. Tidak ada orang yang percaya. Bahkan saya dianggap mata-mata. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Kamu dikenal dari buahnya. Tunjukkan buah pertobatanmu di dalam kekristenan setelah engkau menjadi orang Kristen. Benar-benarkah engkau menjadi orang Kristen? Tunjukkan kekristenanmu. Nggak bang, sejak bang. Setahu saya, setiap orang ingin memindah agama itu pasti dia ada keyakinan yang menjanggal di hatinya. Apa yang menjanggal bagi abang sampai abang bisa memindah? Maksudnya tidak yakin dengan agama Islam ini, ya gitu maksudnya. Yang menjanggal bagi abang. Keselamatan. Sedangkan jelas-jelas bahwasanya keselamatan tuh dijamin kalau di dalam agama Islam itu, bang. Di mana dijamin? Abang tunjukkan ayatnya di mana dijamin dalam Islam. Bahkan ada ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sekalipun engkau sudah beriman, bertaubat, mengerjakan amal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Nah, ayat Al-Quran yang saya bacakan terjemahannya, apakah itu perkataan Allah atau perkataan seseorang? Sehingga ayat itu mengatakan kalau sekalipun engkau sudah bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh, moga-moga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Moga-moga. Habis itu, di dalam Maryam 19 ayat 71, mendatangi neraka itu pasti. Tetapi untuk masuk surga, moga-moga. Moga-moga menjadi orang yang beruntung. Ya? Itu dalam Yohanes, bang ya? Apa? Itu yang abang bilang tadi yang di dalam Yohanes. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, bro. Dalam Al-Quran. Yang di dalam Yohanes yang abang bilang tadi gimana? Dalam Al-Quran, bukan dalam Yohanes. Dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran. Nanti kamu cari, kamu catat. Nanti kamu cari ayat di Google. Ketik. Sekalipun engkau sudah beriman, bertaubat, beramal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Oh gitu bang. Itu yang membuat banyak. Mudah-mudahan. Itu satu. Yang kedua, Maryam 19 ayat 71. Ya. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Apa artinya? Coba abang artiin lah. Enggak, dirimu lah yang artikan. Nah, abang aja, abang kan lebih senior. Nah, itu satu. Ya, itu dua. Nah, yang membuat saya murtad adalah ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu yang membuat saya percaya kepada Yesus. Dan tidak serta-merta saya keluar begitu saja setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Sebentar, saya jawab dulu. Ini dari tadi dia ketik ya. Ini ada yang bilang, Caleng masjid item puplung. Samudra, kamu tunjukkan. Pergi ke kampung saya, kamu tanyakan, kapan saya pernah membawa lari caleng masjid.
apabila satu caleg masjid saya bawa lari, saya kembalikan 10 caleg masjid. Coba kamu tunjukkan. Masjid mana yang saya bawa lari, caleg, saya akan kembalikan 10 caleg masjid. Jadi jangan fitnah. Dalam imanmu dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Memang kalian orang yang tidak takut. Karena boleh berbohong dan berdusta demi 3 hal. Nah, inilah bedanya dalam kekristenan. Dalam kekristenan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu. Ya. Nah, kata nak aju spendi murtadnya. Nak aju caci maki aja. Jangankan saya kalian caci maki, Tengku saja di Aceh kalian caci maki, ulama saja kalian caci maki, apalagi saya. Apakah saya takut dengan cacian makian kalian? Nah, sekarang kepada Samudra saya ingin tanyakan sekali lagi saya ngomong. Samudra, kamu bilang saya membawa caleng masjid di kampung saya. Ya. Kalau benar yang kamu sampaikan, saya akan kembalikan 10 caleg masjid beserta penuh dengan isinya. Oke, Al-Qarna ya. Begitu ya. Nah, enggak bang, tunggu dulu bang, tunggu dulu. Apa? Jadi bang, kalian maksudnya di dalam setahu saya nih, di dalam agama Kristen itu Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa anak-anaknya gitu ya maksudnya. Baca Alkitab supaya kamu paham. Enggak, saya mau pengen maksudnya tahu dari abang kamu nih. tahu baca Alkitab. Itu terus yang ditanya, kami juga sudah capek jawabnya ya. Kamu baca Alkitab. Di dalam imanmu kan disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, dan beriman kepada Injil. Cuman Taurat dan Zabur yang kita imankan, kalau kita imankan sekarang itu ya banyak dari otak-atik sama manusia. Yang tidak di otak, yang tidak di otak-atik itu yang mana? Taurat yang sudah Taurat yang mana? Taurat yang mana yang tidak diotak-atik? Injil yang mana yang tidak diotak-atik? Dan Zabur yang mana yang tidak diotak-atik? Semua ada di otak-atik, Bang. Oh ya? Kamu pernah baca Alkitab? Kalau baca Alkitab nggak pernah. Dari mana kamu tahu kalau Alkitab diotak-atik? Kak Agnes, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Agnes, Tuhan berkati selalu. Kamu Alkitab tidak pernah baca. Pegang pun tidak pernah. Dari mana kamu tahu Alkitab sudah diotak-atik? Ya. Al-Quran datang 650 tahun setelah Alkitab, setelah Injil. Seandainya Alkitab ini sudah dipalsukan, nanti kamu baca dalam surah Al-Maidah ayat 46, ayat 47 dan ayat 48. Kamu baca di situ apa dikatakan oleh Allah tentang Alkitab. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah melarang kalian supaya tidak membaca Alkitab lagi? Atau ada manusia yang melarang kalian sehingga kalian tidak pernah membaca Alkitab? Saya tidak pernah menjumpai satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah melarang kalian untuk membaca Alkitab. Nah, saya ingin bertanya kepada kamu. Al-Quran itu berapa surat? Apa Bang? Al-Quran berapa surat? Al-Quran itu berapa surat? Berapa ya? 3 Tantar Bang. Jangan buka Google. Ya, mana buka Google HP cuma satu. 114 surat. Kamu buka Google. Mana Google HP satu? Kan Bang. Kalau kamu tidak buka Google, begitu saya tanya, kamu langsung jawab. Ya. Nggak mengulang-ulang, Bang. Ya, berapa ayat? 114. Berapa surat? 114. Berapa ayat? Ayatnya berapa ya? 114. Sebagian ulama mencatat 6.666 ayat. Sebagian lagi lebih. Nah, pertanyaan saya, di antara surat Al-Quran itu, di antara surat Al-Quran 114 surat, dan di antara ayat 6.666 ayat, di surat apa, di ayat keberapa Allah melarang kalian membaca Alkitab?
Ada tidak Nggak ada. larangan di dalam Al-Quran kalian tidak boleh membaca Alkitab? Nggak gini aja bang. Jangan, Abang jangan, bilang jangan, tadi jangan gini. Jangan gini. Ada nggak larangan dalam Al-Quran Allah melarang kalian untuk membaca Alkitab? Itu saya pelajarin lagi. Nggak, maksudnya gini aja. Saya satu pertanyaan lagi turun bang. Enggak. Satu Turun. pertanyaan lagi. Enggak. Kamu nggak pernah baca Alkitab, untuk apa kamu ini kan? Kitab kamu saja kamu tidak pahami. Ya. Kitab kamu saja kamu tidak pahami. Itu katanya Bapak Ibu adik letting saya ya. Satu pesantren dengan saya. Nah, itu dia. Nih, Muhammad Rizwan. Nah, ini Muhammad Rizwan yang caci maki, tulisannya caci maki tadi pakai bahasa Aceh. Namanya sangat bagus. Muhammad Rizwan. Bapak Ibu, bagaimana mereka ingin baca Alkitab? Bagaimana mereka beriman kepada Alkitab? Membaca Alkitab saja tidak pernah. Jadi, perintah siapa yang mereka ikuti selama ini? Perintah Tuhannya kah? Atau perintah manusia? Dan yang mereka jauhi, larangan Tuhannya kah? Atau larangan manusia? Katanya Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab tidak pernah baca, jangankan baca, pegang saja tidak pernah Alkitab. Dari mana dia tahu Alkitab sudah diubah-ubah? Itu Bapak Ibu doktrin. Ya, itu doktrin. Saya juga dulu seperti itu. Mengatakan kepada orang Kristen, Alkitab sudah diubah-ubah. Padahal saya tidak pernah membaca Alkitab. Jangankan membaca, melihat saja tidak pernah. Melihat saja tidak pernah. Itu doktrin. Siapa yang mendoktrin? Ya, itu Bapak Ibu. Doktrin turun-temurun. Makanya saya selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan hati yang tulus, dengan hati yang jernih. Ya. Ini dia. Ini Bapak Ibu caci maki semua. 668 penonton yang nonton live, itu 600, mungkin 500 lebih dari ujung Sumatera, orang Aceh. Caci maki semua Bapak Ibu. Caci maki semua. Ini dia. Sebagaimana saya katakan tadi, jangankan saya, sesama mereka saja mencaci maki. Apalagi saya, ya. Ini. Apa katanya Bapak Ibu? Ini ada yang bilang, itu Biblos, bukan Alkitab. Nah, itu Biblos, bukan Alkitab. Lalu Alkitab yang mana? Biblos itu, Bible, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia Alkitab, bro. Gak jauh babut, gak jauh babut. Baik aduk lampu. Ontai raya, sekarang di mana? Bapak Ibu lihat tadi ya? Itu orang itu oknum dari Serambi Mekah. Pernah pondok pesantren, pernah mondok di pesantren. Dan dia mengaku tadi, adik letting saya. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Dia mencoba untuk framing Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah. Kami tidak lagi baca Alkitab karena Alkitab sudah diubah-ubah. Kalau kita bertanya, siapa yang mengubah, ayat mana yang diubah, dan ayat mana yang tidak diubah, tidak akan bisa mereka jawab. Jadi mereka itu sudah turun-temurun. Ahmad Dedet, ya, yang sangat terkenal, udah mati sekarang. Ahmad Dedet menurunkan ilmu kepada Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini menurunkan ilmunya kepada mereka-mereka itu Bapak Ibu. Makanya pertanyaannya itu sama. Dari zaman Bahlul sampai tahun 2024 ini. Pertanyaannya itu terus. Itu terus pertanyaannya. Saya juga dulu sama seperti mereka. Maka butuh Alkitab. Sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, sebagai penerangan, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini Alkitab. Alkitab ini sebagai pedoman bagi manusia. Alkitab ini sebagai penerangan bagi manusia.
Alkitab ini sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya orang yang membaca Alkitab, hidupnya itu berubah. Orang yang membaca Alkitab. Jadi di dalam Alkitab ini bukan saja ada janji keselamatan. Tetapi orang yang beriman kepada Alkitab dan orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, hidupnya diubahkan, Bapak Ibu. Karakter kita itu diubahkan. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak kenal saya. Bang Naga Kaca, terima kasih. Tidak ada orang yang tidak kenal saya di Aceh itu. Rata-rata mereka kenal, apalagi sekarang Bapak Ibu. Bagaimana hidup saya dulu? Saya pernah pesantren 7 tahun. Yang sebenarnya 6 tahun Bapak Ibu, saya jadi 7 tahun Bapak Ibu di pesantren. Ya, 7 tahun lamanya di pesantren. Dan pesantren itu tidak bisa mengubah karakter saya. Pesantren tidak bisa mengubah karakter saya. Buktinya 7 tahun saya di pesantren. Karakter saya Bapak Ibu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Alkitab yang dikatakan oleh orang ini palsu, Alkitab inilah yang mengubah karakter saya Bapak Ibu. Dulunya jahat, tidak kenal kasih, sekarang jadi baik dan mengenal kasih. Dulunya Bapak Ibu sulit mengampuni, bahkan tidak bisa mengampuni. Yang ada dendam. Dendam. Ketika ada orang yang menghina, bagaimana caranya saya bisa membalas hinaan itu? Timbul dendam. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga kasih Tuhan itu tidak ada pada saya. Kenapa tidak ada? Karena saya tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih tersebut. Begitu saya mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu Bapak Ibu, nah Tuhan yang Maha Kasih ini mengajarkan saya, kasihilah Tuhan Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Saya tidak menemukan di dalam iman saya yang lama, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada. Buktinya tidak ada Bapak Ibu. Banyak pendakwah hari ini kita mendengar, jangan bersahabat dengan orang kafir yang tidak seiman, seagama, seakidah. Jangan makan di rumah orang kafir karena piringnya najis, gelasnya najis. Itu Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengasihi sesama. Tetapi timbul pertanyaan, Bang Pendi, ada kok, banyak kok saudara-saudara, tetangga-tetangga itu, mereka ketika datang ke rumah saya, mereka mau makan di rumah saya, mereka mau pakai gelas dan piring yang ada di rumah saya, mereka tidak bilang najis. Tapi Bang Pendi bilang, mereka bilang najis. Itu Bapak Ibu, karena mereka memakai hati nurani. Kalau dari segi ajaran, ya, dari segi ajaran, mereka tidak boleh makan minum di rumah kita karena kita sudah kafir dan dianggap kafir. Tapi kalau memakai hati nurani, mereka tidak mau tahu itu. Yang penting kita tidak berantem, tidak pukul-pukulan. Yang penting kita harus baik dengan siapapun. Baik dengan siapapun dan baik dengan siapapun Bapak Ibu. Itu yang penting. Nah ini dia. Makanya ada mu'allaf tertentu, ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, yang masih Kristen ataupun yang masih Katolik, si mu'allaf tersebut tidak mau makan di rumah orang tuanya yang masih Kristen ataupun Katolik. Tidak mau. Tapi Bang Pendi, ada kok saya jumpai, saya melihat mu'allaf, ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia masih pakai gelas dan piring orang tuanya dan masih mau makan di rumah orang tuanya. Nah itu Bapak Ibu karena dia memakai hati nurani. Tapi kalau memakai ajaran, standarnya ajaran dia tidak boleh makan dan minum di rumah orang tua yang masih Kristen ataupun Katolik. Karena dianggap piring dan gelasnya itu najis, saudaraku. Nah ini. Itu belum lagi menjawab salam. Kalau mereka memberikan salam kepada kita, itu salam yang tidak ikhlas. Kalau menjawab, jawabannya juga tidak ikhlas. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana
orang-orang Aceh yang naik ya, oknum-oknum muslim dari Aceh yang naik ke tempat kita, cacian, makian semua. Bahkan ketika saya mengajari mereka, menasehati mereka, mereka minta ayat. Di mana ayatnya? Tidak boleh caci maki. Ini lucu Bapak Ibu. Ya, ini lucu sekali. Di mana ayatnya tidak boleh caci maki? Maka saya sangat bersyukur hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang Aceh yang DM saya. Bang Pendi ajarin saya Alkitab. Bang Pendi bawa saya bersama Bang Pendi. Bang Pendi tolong saya sepertinya salah arah. Banyak saudaraku, banyak yang DM. Bahkan juga sangat banyak yang mengatain anjing, babi, haram jadah, halal darah, dan semuanya banyak juga saudara. Nah, tetapi saudaraku, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Di luar Yesus binasa. Tidak ada juru selamat selain Yesus. Sebagaimana yang sering saya katakan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Itu satu. Lalu, Tuhan pun boleh banyak. Kenapa Tuhan boleh banyak? Karena semua agama meyakini punya Tuhan masing-masing. Sesuai dengan imannya, sesuai dengan ajaran dan agamanya. Agama A, dia punya Tuhannya ini. Agama B punya Tuhannya ini. Agama C punya Tuhannya ini. Agama D punya Tuhannya ini. Maka semua agama itu punya Tuhan menurut keyakinannya yang diimani oleh si pemeluk agama tersebut. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yeshua HaMasiah. Hanya di dalam nama Yeshua HaMasiah kita diselamatkan dan olehnya kita diselamatkan. Makanya Bapak Ibu, setiap pribadi yang bertemu dengan Yesus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Orang tersebut hidupnya diubahkan. Ada pembaharuan budi di situ. Maka kitab Roma katakan, hidupku bukan jangan sama engkau dengan dunia. Itu kata kitab Roma. Tidak boleh sama kita dengan dunia. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan dunia, dunia sangat mengasihi kita. Maka Yesus mengatakan, engkau bukan berasal dari dunia. Engkau berasal dari atas. Kita berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau berasal dari dunia, dunia mengasihi kita. Tapi ketika kita menjauh dari dunia, kita memisahkan diri dari dunia, maka dunia sangat membenci kita. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu lihat, perhatikan. Setiap saat saya live, mereka hadir hanya untuk mencaci maki, mengolok-ngolok. Padahal saya tidak ngomong tentang mereka, tidak bilang apapun, tetap dicaci maki. Bahkan tadi ada yang meminta supaya saya mengubah nama saya, jangan pakai Pendi Aceh. Saya tidak akan lagi ubah. Saya kemarin bilang sama Bang Nabirong dan kepada Bapak Ibu semuanya, saya pernah bilang ya beberapa waktu yang lalu, saya kembali ke style awal, namanya Pendi Aceh. Kenapa? Supaya ada alasan bagi mereka untuk mencaci maki saya. Karena Bapak Ibu kemarin-kemarin mereka juga sangat ngotot sekali mencaci maki saya. Ya. Luar biasa mereka mencaci maki saya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kamu tidak pakai Aceh, kami tidak akan ganggu-ganggu live kamu, kami tidak akan nonton kamu. Ketika saya tidak pakai Aceh, mereka tambah ngamuk, mereka tambah marah. Bahkan ketika saya pakai Aceh beberapa waktu yang lalu, mereka bilang, saya bukan Aceh, tapi Batak, hanya tumpang lahir di Aceh. Habis itu saya pakai nama Pendi Sinaga. Mereka juga marah, mereka ngamuk. Mereka bilang apa? Kau orang Aceh. Aku tahu siapa kamu. Kampungmu di mana? Mamamu mana? Siapa? Aku tahu. Jangan ngaku-ngaku Batak. Jangan malu jadi orang Aceh kau, katanya. Jadi Bapak Ibu, luar biasa mereka ini. Mereka yang mengatakan saya bukan Aceh, mereka juga yang mengatakan saya orang Aceh. Jadi sesama mereka saling bantah membantah.